Info terbaru di Wonderstar News kali ini dengan nama baru, mudah-mudahan segera dapat hikmah yang baru ya sahabat-sahabat, bisa mendapatkan hal yang baru dan bisa membawa kebaikan untuk sahabat-sahabat semuanya. Terbaru dari Wonderstar News kali ini terkait dengan nasib sahabat-sahabat honorer yang belum masuk di P3K paruh waktu atau belum terusulkan. Lalu bagaimana untuk informasinya? Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Dikutip dari unews.id, menata asa menjemput peluang jalan baru karir gemilang P3K lewat revisi UU ASN. Perjalanan P3K dalam memperbaiki karir yang pasti akan bermartabat kini masih babak baru. Jadi ini bukan hanya untuk P3K ya sahabat-sahabat, tapi juga untuk honorer yang akan meneliti di P3K paruh waktu. Harapan itu kembali menguat setelah berlangsungnya forum legislasi DPR RI pada 14 Oktober 2025 lalu. Sebuah momentum penting yang jadi bagian dari proses revisi UU ASN yang saat ini tengah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Salah satu pokok pembahasan utama dalam forum tersebut adalah pentingnya jaminan karir yang setara dan berkeadilan bagi P3K. Hal disuarakan oleh Badan Legislasi DPR RI, Reni Astuti menekankan bahwa revisi UU ASN semestinya memberikan kepastian karir bagi P3K, hak yang selama ini lebih identik kepada PNS. Menurut Reni, P3K tak bisa terus-menerus diposisikan sebagai tenaga kontrak yang menggantung tanpa arah. Dari hal ini ada indikasi ya sahabat-sahabat bahwasanya ada konversi dari P3K ke PNS. Mereka juga berhak mendapatkan peluang promosi jabatan yang adil berdasarkan kompetensi dan kinerja. Kepastian karir bukan hanya untuk menumbuhkan semangat kerja, tetapi juga meningkatkan profesionalisme seluruh aparatur sipil negara. Lebih jauh, pelindungan karir yang dimaksud tak hanya sebatas jenjang jabatan, ia juga mencakup pelatihan keberlanjutan, sertifikasi kompetensi, hingga sistem evaluasi yang objektif dan transparan. Senada dengan hal itu, Efriza, pengamat politik dari Citra Institute, menggarisbawahi bahwa stagnasi karir merupakan salah satu hambatan serius bagi pengembang potensi P3K ini. Semua itu menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara. Minimnya kepastian jenjang karir membuat banyak pegawai kehilangan arah dan motivasi. Karenanya, ia menilai bahwa revisi UU ASN merupakan momentum krusial untuk menciptakan sistem kebahagiaan yang inklusif dan berkeadilan. Jika dilakukan secara menyeluruh, pelindungan karir bagi P3K diyakini dapat mempersempit kesenjangan birokrasi setara memperkuat pelayanan publik. DPR pun mendorong pemerintah untuk segera menyusun aturan pelaksana yang mengatur secara rinci dan terukur jenjang karir P3K. Dengan begitu, birokrasi Indonesia bisa lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melihat hal tersebut, akhir kata harapan yang menyala di tengah perubahan ini, meski revisi ASN masih dalam proses, harapan itu telah tumbuh dan mengakar. Besar harapan agar perubahan ini benar-benar berpijak pada semangat kesejahteraan ASN dan peningkatan mutu pelayanan publik, bukan sekedar manuver politik. Semoga langkah ini membuka jalan bagi para P3K untuk meraih pengakuan dan kesempatan karir yang setara dengan PNS, karena pada akhirnya kepastian dan keadilan adalah kunci utama dalam menyalakan semangat dan dedikasi para abdi negara. Dari hal ini, dari P3K sendiri ini, jadi nanti untuk dari honorer ke P3K paruh waktu, P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu, dan P3K penuh waktu yang akan disetarakan dengan PNS, dari hal pengakuan dan sebagainya, jenjang karir dan sebagainya ya sahabat-sahabat, ini mengindikasikan bahwasanya ada jenjang-jenjang untuk konversi status honorer menjadi P3K dan P3K konversi khusus menjadi PNS. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube.